sekarang kan banyak anak-anak muda ini mendirikan yang namanya startup atau perusahaan baru ya, memulai usaha. Kemudian banyak mendapatkan peluang pendanaan atau investor kan begitu. Apa yang menyebabkan perusahaan startup ini gagal? Apakah karena produknya, jasa yang mau ditawarkan, atau ada hal lain yang mungkin Bapak bisa elaborasi di sini, Pak? Startup itu kan tidak ada historisnya, Pak. Jadi baru sekedar menjual kertas, menjual paper. Wah, dengan visibility study, dengan tingkat objektifnya tinggi gitu ya. Itu yang dijual, Pak. Nah, padahal secara bisnis kan track record, pengalaman empiris itu kan tidak bisa dibeli dengan mudah oleh sebuah kertas. Jadi kenapa banyak gagal? Kan hanya membeli kertas, Pak, bukan membeli pengalaman yang sudah terduplikasi. Ya, pengalaman terduplikasi itu seperti bisnis franchise, punya pengalaman sukses, kemudian dibikin sebuah sistem, diduplikasi. Nah, itu kan jelas ada. Tapi kalau startup kan nggak ada. Itu betul-betul dari nol. Itu satu. Terus kedua, bisa juga based on feeling atau terlalu overconfident, seakan-akan sukses, padahal situasi sekarang kan agility-nya kan nggak jelas itu. Wah, ketidakpastiannya kan sangat tinggi. Nah, ketika ketidakpastiannya nggak tinggi, kemudian kita membutuhkan perubahan. Nah, perubahannya kemudian tidak diimbangi dengan sebuah kecepatan bergerak, kecepatan mengambil keputusan, kecepatan di dalam mencari solusi, maka ya akan habis, amblas gitu. Nah, agar anak muda ini berhasil membangun perusahaan startup, tidak menyia-nyiakan investor yang diberikan yang jumlahnya kadang-kadang fantastis, itu bagaimana, Pak? Supaya mereka berhasil gitu. Ya mesti kita berkolaborasi lah ya dengan orang-orang yang punya kompetensi. Gini loh, anak-anak muda secara kreativitas bagus, tetapi kan tidak punya experience. Tidak punya experience dan tidak punya wisdom. Padahal di dalam dunia nyata bahwa kreativitas atau ide bisnis itu tidak berdiri sendiri. Jadi butuh pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman itu mendekatkan antara teori dengan praktek. Wisdom adalah bisa bijak di dalam berbisnis lah ya. Nah, itulah sebetulnya bisnis itu yang bisa running. Jadi ketika kita bicara hanya sekedar bisnis, kemudian merasa tidak win-win itu ya cukup sekali, tidak akan ada repeating. Terima kasih Pak Minarto. Oke.